Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Ini banyak yang request Mas Bajindul coba di videoin vlog suasana malam kolam ikan koinnya. Oke dulur. Nah jadi seperti ini pemandangannya kolam ikan koi di malam hari ya. Nah oke. Nah kolam ikan koi di malam hari seperti ini pemandangannya. Oke, ini tak review sejenak sambil nanti tak kasih suatu penjelasan-penjelasan yang dimana penjelasan itu nantinya bisa dibuat inspirasi teman-teman semua. Oke, jadi seperti ini ya guys. Nah ini suasana malamnya syahdu bener, syahdu bener, suara gemericik. Terus ada yang komentar juga, Mas Bajindul apa itu namanya, kok airnya kok pelan, Mas Bajindul kok apa itu namanya pompanya kurang besar. Enggak guys, ini udah besar. Nah jadi ini kan dibagi jadi 3 bagian Kang. Andai kata ini ditutup gini, tutup ya, set, nah itu keras guys. Nah, jadi ini dibagi ya, jadi pengairan itu dibagi, jadi pengairan dibagi 3 bagian. Nah pengairan dibagi 3 bagian tuh, itu hasilnya, ini hasilnya. Nah jadi pompanya itu cukuplah deras, cukuplah jus gitu loh guys. Aku ngarani ya wis istimewa sih guys, nek aku ngarani. Cuman kalau seperti hal seperti ini itu ya, itu nggak bisa dikatakan baik, buruk dan tidaknya guys ya. Karena suatu keterampilan, karena suatu karya itu setiap orang itu memiliki hal yang berbeda, ya kan? Baik dari sifat, karakter, hobi, kesukaan, itu setiap orang memiliki hal yang berbeda. Menurutku ini bagus. Terkadang menurutnya teman-teman terlalu rame lah, kurang motif lah, kurang apa. Tapi kalau menurutku saya pribadi, saya menghargai karya seseorang. Ini bisa dikatakan istimewa. Karena kenapa? Kalau aku buat sendiri itu belum tentu bisa. Yang pertama. Yang kedua, rego nggawa rupa, ya kan? Rego nggawa rupa. Tergantung bahannya, tergantung pengalamannya, itu kan sangat berpengaruh. Soalnya ini nilai-nilai arsitek yang dimana membutuhkan suatu keterampilan, ketelitian, kejeniusan. Jadi seperti itu ya guys ya. Oke, jadi ini lampunya. Ya, jadi kalau dari sini tuh kelihatan sinarnya saja ya guys ya. Nah, terus kemarin ada yang tanya Mas Badindul ngurasnya gimana? Jadi ngurasnya itu di sini guys. Nah, di sini. Nah, ini tempat pengurasan. Jadi stop keran tadi di situ ditutup. Ini akan terkuras ya kan. Sambil bisa dibuat siram-siram taman. Nah, oke, jadi seperti itu disembunyikan. Terus ada yang tanya lagi, Mas Bajindul ini sebaiknya ditanamin rumput ya kan? Pasti guys, ini pasti nantinya ada penanaman rumput, itu udah pasti penanaman rumput. Wes pasti itu guys. Nah, rumputnya seperti apa yang saya pilih? Saya milih varian rumput ini itu mau saya tanamin rumput yang golf, rumput di lahan golep, lapangan golep itu namanya rumput bermuda. Rumput bermuda itu ya rumput yang dibikin golep itu guys. Nah di situ udah tak pesankan online, tinggal nunggu datangnya baru kita tanam di lubang-lubang tersebut. Itu dalam 5 gram itu harganya 6 ribuan guys. Oke, terus selanjutnya untuk penataan tamannya sebaiknya biar ditata dari tukangnya. Oke, jadi begini ya guys ya, kalau semua saya pasrahkan ke tukang ya kan, kalau semua saya pasrahkan ke tukang, itu saya itu apa artinya saya menyuruh seseorang untuk melakukan pekerjaan tersebut? Itu semua nggak ada artinya. Kalau saya pribadi itu ya guys ya, kalau saya pribadi itu saya mau nggak mau ikut andil ya guys ya, ikut andil untuk menciptakan kepuasan dari hati ya kan. Sebenarnya seperti penataan tanah, penanaman bunga, terus ngelatar nih huruf, itu sebenarnya udah termasuk borongan dari pihak tukangnya.
Cuman kalau aku pribadi, kalau aku nggak ikut berkecimpung, disitulah aku nggak punya suatu kepuasan ya guys ya. Jadi aku berusaha semaksimal mungkin menurut hati nuraniku dulu, tak tata, ya toh. Lah nanti kalau ada masukan, kalau ada saran, ini kan nggak ada salahnya, nanti bisa dipindah tanam, bisa diganti tanaman yang baru. Nah, oke guys, ini bambu kuning ini mempunyai mitos tersendiri. Nah, jadi ini banyak sesuatu hal yang dimana mempunyai sifat artistik dan mempunyai sifat artinya ya. Ini bambu kuning mempunyai sifat mitos tersendiri. Ini anting putri, ini bunganya putih guys ya. Anting-antingnya si putri ketika ini berbunga itu harum banget. Nah, terus ini palem untuk kesejukan, untuk kedamaian. Nah, palem putri. Ini sikas ini kategori tanaman itu guys, tanaman high class gini itu mahal ya guys ya ini sikas. Terus yang ini beringin dolar itu agar seimbang yang namanya dengan ini. Nah, biar seimbang, ini kan bambu kuning, ini beringin dolar ya, tahu sendirilah tanpa disebutkan. Setelah ini cemani. Nah, cemani ini tanaman sekelas dengan kategori tanaman mahal dulunya, tapi aku suka daunnya lebar. Nah, terus yang ini tanaman lidah mertua. Jadi ketika ada seseorang yang merokok itu secara nggak langsung menyerap racun di sini ya guys ya. Nah, jadi seperti itu. Terus aku mau jawab apa lagi ya? Oh ya, mengenai patung. Oke, jadi seperti ini guys ya. Kalau dikasih patung blekok, burung blekok di antara situ, setidaknya ini tebingnya harus tinggi. Nah, setidaknya tebingnya harus tinggi. Nah, ketika tebingnya dibikin tinggi, percuma aku bikin pagar guys. Tujuan pagar kan untuk hiasan, untuk pengamanan, dan untuk piye aku pesan pagar itu mempunyai nilai artistik ya guys ya. Jadi wis pagere wis bisa dikatakan motifnya bagus, ditutupi tebing, percuma guys menghalau pemandangan seperti itu. Soalnya aku mengharap pemandangan dari luar bagus, pemandangan dari dalam bagus. Kita ambil jalan tengah. Itu ya guys ya. Jadi kalau dikasih hewan-hewan kurang masuk, kalau dikasih patung kencing di situ ya nggak sesuai lokasinya. Jadi semua itu tergantung lokasi, tempat, dan karakternya. Untuk di sini dibikin hewan-hewan. Nah, kalau di sini dibikin hewan-hewan itu gimana ya guys ya? Misal tak wae kebo ngono ya. Ketika aku nyantai di malam hari, kalau ada patung kebo itu terasa piye ngono lho guys ya. Piye ngono. Daripada patung, aku mending tak aplikasikan di tanaman ini guys ya. Seperti itu ya. Itulah penjelasanku video di malam hari tentang kolam ikan. Dan atas saran teman-teman itu baik semua, tetapi belum tentu baik di publik untuk baik di kitanya gitu ya guys ya. Oke, intinya tetap jadi diri sendiri, dan saran itu penting untuk membangun. Jadi ketika ada yang ngasih saran tetap diterima, cuman kita akan mengimbangi tentang alasan-alasan yang saya utarakan ke sampean semua. Bye bye.